Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardah binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Video kali ini kita akan belajar bersama membaca kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kitab yang fokus pada kajian beberapa ilmu Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau seorang mufassir ya, terkenal ulama mufassir kontemporer ya. Mantan dosen di Jami'ah Ummul Qura dulu di Mekah Al-Mukarramah. Yang akan kita baca kali ini ialah ayat qital yang pertama kali turun. Ayat legitimasi perang, izin perang yang pertama kali turun, dan juga ayat khomer yang pertama kali turun, dan juga ayat at'imah, ayat tentang makanan yang pertama kali turun. Seperti apa? Kita tawajuh pelajari bersama, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarih. Awwalu ma nazala fil qital. Awal ayat yang turun yang membahas tentang qital, perang, wal khamri dan khamr, wal at'imah dan beberapa makanan. Awalan yang pertama dulu. Nazalat fil qitali ayatun adidatun. Telah turun dalam membahas qital, perang, beberapa ayat yang terhitung. Walakinna hadhil ayat allati nazalat fi sya'nil qital kullaha madaniyah. Akan tetapi beberapa ayat ini yang turun membahas tentang qital, perang, itu semuanya madaniyah. Turun setelah hijrah. Bukan sebelum hijrah. Jadi turunnya di saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Kenapa? Li'anna al-muslimina fi Makkah kanu fi halati du'fin. Karena umat Islam di saat Rasulullah di Mekah sebelum hijrah, umat Islam itu berada dalam keadaan lemah. Kuantitas dan kualitasnya masih minim. Jumlahnya masih sedikit. Fakanu jihaduhum lil a'da bil lisan la bis sinan. Maka ketika sebelum hijrah, jihadnya kaum muslimin menghadapi beberapa musuh hanya bil lisan, hanya dengan menggunakan lisan. La bis sinan, bukan berdakwah dengan tulisan, bukan berdakwah dengan apa, tapi dengan lisan, karena kekuatannya masih lemah. Walam yamsah lahum bi qitalil a'da illa ba'dal hijrah, ay ba'da an taqawwal muslimuna wa kathuru wa asbah lahum daulatun fil Madinah al-Munawwarah. Jadi Rasulullah tidak memberikan kelonggaran izin kepada kaum muslimin untuk memerangi musuh sebelum hijrah itu, karena kondisi dalam keadaan lemah. La ba'dal hijrah, begitu juga setelah hijrah. Rasulullah itu tidak mudah memberikan izin perang kepada kaum muslimin untuk memerangi musuh. Yakni setelah umat Islam, meskipun pada waktu itu umat Islam sudah kuat, kuantitasnya tambah banyak, ada peningkatan. Wa kasuru, dan menjadi banyak. Wa asbalahum daulatum fil Madinah al-Munawwarah. Padahal pada waktu itu setelah hijrah, Rasulullah, kaum muslimin sudah mempunyai pemerintahan, kekuasaan di Madinah al-Munawwarah. Fanazala inda dzalikal idznu bil qital, kemudian turunlah ketika Rasulullah sudah dan kaum muslimin sudah mampu membentuk pemerintahan di Madinah,
turunlah legitimasi qital perang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisinya berbeda. Wa awwalu ayatin nazalat fil qital, adapun ayat yang pertama kali yang membahas qital perang ialah qaulullahi tabaraka wa ta'ala fi suratil haji, ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-39 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuzimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Ini udzina lilladzina, telah diberi izin untuk orang-orang yuqataluna yang diperangi oleh musuh. Jadi perang itu boleh kita mendapatkan izin perang ketika kita diperangi oleh musuh. Bi'annahum zulimu, ketika umat Islam dizolimi oleh musuh. Kalau masih belum dizolimi, tidak ada legitimasi perang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ketika dizolimi, silahkan perang. Dan jangan khawatir, Allah kuasa memberikan pertolongan, bantuan kepada umat Islam yang dizolimi oleh musuh itu di saat mereka menjalani peperangan, perlawanan, perlindungan diri. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Siapa mereka kaum muslimin yang diperangi, yang dizolimi oleh musuh? Dialah orang-orang yang diusir dari daerahnya mereka sendiri, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Katakanlah seperti Indonesia dulu, umat Islam dikucilkan oleh pendatang dari luar, dihina di buminya sendiri, di tanahnya sendiri, dihina. Illa ayyaqulu rabbunallah, dia hanya bisa mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi ketika umat Islam itu ada penyerangan dari pihak musuh, sampai akan diusir dari lingkungannya sendiri, di tanahnya sendiri, boleh perang. Dan jangan takut. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah kuasa membantu umat Islam yang berperang melawan kezaliman itu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahudimat sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullah katsira. Seandainya tidak ada perlindungan Allah terhadap manusia, terhadap sebagian mereka dengan sebagian yang lain, maka pasti akan dirobohkan sawami, beberapa tempat sucinya para rohib, para pendeta itu. Begitu juga wabia, beberapa gereja tempat ibadahnya kaum Nasrani, wasolawat, dan beberapa tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, wa masajid, bahkan masjid begitu juga, seandainya tidak ada pertolongan pengawasan dari Allah. Yudhkaru fiha ismullah, yang mana di tempat-tempat ibadah itu telah dizikirkan asma-asma Allah katsiron, dengan banyak. Wa lansurannallah may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan pasti Allah itu akan menolong manusia yang demen, yang semangat menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah zat yang maha kuat dan maha menang. Jadi fa anta tara fi hadzal nassil karim ma yudhihul hikmata min masyru'iyyatil idzni bil qital. Kamu bisa melihat dari ayat tadi, di dalam nas mulia tadi, hikmah terkait disyariahkannya perang qital, diturunkannya legitimasi qital. Falam yakunil qital illa daf'an lizulmi. Tapi ingat, yang dimaksud perang yang diizinkan oleh Allah di situ ialah dalam rangka menolak kezoliman, melindungi diri, melindungi yang hak,
membela yang hak dan mencampakkan kezaliman, membuang kezaliman, menolak kezaliman. Wadaf andil adwan, menolak mudarah yang dilemparkan oleh pihak musuh. Jadi walam yusra illa difa'an anil mazlumin warada anil mu'tadin. Jadi perang itu tidak disyariahkan kecuali untuk menolak kezaliman dari orang-orang yang zalim, untuk melindungi orang yang zalim. Jadi perang ini bukan untuk menzalimi orang lain, tapi untuk menyelamatkan kaum-kaum yang terzalimi. Warada anil mu'tadin, dan menolak mara bahaya yang dilemparkan oleh orang-orang yang melampaui batas. Kama huwa sharihun nasil karim, sebagaimana itu adalah merupakan nas mulia yang jelas, yang sharih. Kemudian tsaniyan, yang kedua, wa ammal khamru faqad nazalat fiha ayatun adidah. Ayat yang pertama kali turun terkait khamr, larangan khamr. Wa amal khamru, dan adapun khamr, faqad nazalat fiha ayatun adidah, telah turun membahas khamr beberapa ayat yang terhitung. Wa kana awwalu ma nazala fiha qaulullah ta'ala fi suratil Baqarah. Adapun ayat yang pertama kali turun tentang khamr ialah firman Allah fi suratil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah. Anda lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, wal maisir, dan juga tentang perjudian. Qul fihima itsmun kabirun. Katakan Muhammad, di dalam khamr dan perjudian itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan juga terdapat beberapa manfaat bagi umat manusia. Jadi di dalamnya ada dosa, ada manfaat. Namun wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa khamr dan dosa perjudian itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ruwiyah, telah diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala, Ibnu Umar berkata, nazala fil khamri salasu ayatin, telah turun membahas khamr 3 ayat. Fa awwalu syai'in, ayat yang pertama yang tadi itu, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Jadi ada 3 ayat sebetulnya. Kemudian sadisan, yang ketiga, yaitu tentang ayat at'imah, makanan. Wa amma awwalu ma nazala fil at'imah, dan adapun ayat yang pertama kali turun yang membahas makanan, fi Mekkah, di Mekkah, yaitu turun di Mekkah. Faqauluhu ta'ala fi suratil An'am, ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Anda lihat di dalam surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu, katakan Muhammad, la ajidu, aku tidak menemukan fima uhiya ilayya, di dalam ayat di dalam Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadaku, muharraman ala ta'imin, sesuatu yang diharamkan atas orang yang suka makan. Yat'amuhu, yang mana sesuatu tersebut dimakan oleh mereka, oleh dia, ta'im. Illa ayyakuna maitatan, kecuali yang dimakan itu berupa bangkai. Kalau yang dimakan berupa bangkai, wah itu tidak boleh, itu muharramah, diharamkan oleh Allah.
Au daman masfuhan, atau yang dimakan itu berupa darah yang mengalir, jangan dimakan, jangan diminum. Au lahma khinzirin, atau yang dimakan ternyata berupa apa? Daging babi, jangan dimakan. Fa innahu rijsun, itu adalah dosa, kotoran, penyakit itu. Au fiskon uhilla li ghairillah bi, atau ada sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, itu juga muharramah, dilarang juga, jangan dimakan. Makanlah hasil sembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun faman iturra ghaira bawin wala adin, apabila ada seseorang dia terpaksa memakan makanan yang diharamkan tadi, tapi dalam kondisi yang terpaksa, wala adin, bukan karena melampaui batas, melanggar, tapi memang tidak ada lagi. Kalau tidak makan, maka kondisi kekuatan fisik melemah, misalnya tersesat dalam perjalanan atau dalam kondisi perang, ada di tengah hutan, dia mau makan yang halal-halal, nggak ada, yang ada cuma yang haram-haram. Kalau memang itu bisa membangkitkan kesehatan fisik, tidak berbahaya, silahkan makan. Kalau memang yang halal sudah tidak ada. Tapi kalau yang halal masih ada, jangan memakan yang muharramah ini, jangan. Kalau kondisinya terpaksa seperti tadi, bagaimana? Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu zat yang sangat banyak mengampuni dan mengasihi. Jadi ada dispensasi, ada rukhsah. Wa hadhihi awailu makhsusah bi ba'dil ahkam at-tasyri'iyyah, dan ini adalah awal khusus permulaan turunnya sebagian beberapa hukum ahkam tasyri'iyah, hukum syariah, allati nazalat biha ahkamul Quran, yang dengan ini turunlah beberapa hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi tadi itu ada permulaan turunnya ayat-ayat ahkam. Wahiyya mimma yanbaghi ma'rifatuhu, dan hukum ahkam seperti ayat tadi ini penting sekali untuk kita pahami, untuk kita pelajari, liyaqifal insan ala sirri tasyri' al-islami ad-daqiq, agar manusia itu bisa tegak berdiri sesuai dengan maslahah, sesuai dengan rahasia penerapan syariat Islam, sesuai dengan yang diharapkan oleh tuntunan syariat Islam. Allazi ra'a hajatin nas wa masalihal bashar, yang mana syariat Islam itu turun dalam rangka untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi hajat-hajat manusia dan maslahah-maslahah kemanusiaan. Wallati hiya ahadul asas al-hakimah allati salakahal Islam fi mu'alajatil awdah al-ijtimaiyah, yang mana hukum ahkam syariah Islam itu adalah salah satu pondasi yang tegas, yang akan dilewati oleh proses keislaman kita di dalam menghadapi tata cara memutuskan kebijakan yang jelas ketika kita berhadapan dengan problem-problem sosial. Juga wal amrod al-kholqiyah, syariat Islam itu juga bisa menjadi pondasi terhadap jalan proses keislaman kita, terutama ketika kita menghadapi penyakit-penyakit fisik, bahkan juga al-amrod al-khuluqiyah, penyakit-penyakit moral, allati kana 'alaihan nas fil jahiliyah, yang biasa terjadi pada manusia di masa jahiliyah. Kama sanudihu dzalika fi bahthin akhar, sebagaimana hal itu nanti akan dijelaskan oleh penulis dalam kajian yang lain insyaallah. Demikian ya dari apa yang kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf, ajukan kritik dan saran nanti.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.